Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bihil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih bisa berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan senantiasa silaturahim kita membawa banyak manfaat ya buat kita semuanya. Panjang umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Sehat ya Bu? Laun udah dijahit laun. Nah, nyampe tapi Ibu ya? Kemarin saya lupa nanyain gitu, karena kan kita kemarin nggak ada tawakuf gitu, nggak ada pertemuan, itu laun dianterin sama Pok Mun gitu. Ya emang apa namanya tradisinya begitu ya, tawakuf ya, saling berbagi dan lain sebagainya. Doain biar rezekinya terus ada gitu ya. Mudah-mudahan tahun ini bukan lawannya doang, bakal jahitnya juga dikasih gitu ya, enak ya. Ya mudah-mudahan rezekinya. Saya baru nanam itu, tahu tumbuh apa kagak. Konduit. Ya. Kita lanjut ya Bu, bacaan kita yang hijau ya. Fikih. Halaman 38. Udah lama banget ini. Ada tandanya ya? Ada, ingat. Halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul Idaini. Sholat dua hari raya. Ya, atau mau kemarin ini bahasannya ya emang kagak ketemu. Jadi sholat dua hari raya nih. Sunnah, salah satu sholat sunnah yang muakkadah ya, yang utama adalah sholat sunnah Id, Idain, dua hari raya. Ra'ayna kathiran minal muslimina yadhabuna ilal masjidi au ilal fadail wasi'i fi yaumi idil fitri wa yaumi idil adha liyusallu salatal id. Ya banyak kita lihat ya, banyak sekali orang-orang ya, para muslim yadhabuna ilal masjid, mereka pada pergi mana? Masjid. Au ilal fadail wasi, atau ke tempat yang apa? Yang luas tempatnya. Fadail wasi ya, lapangan yang luas. Jadi memang boleh tuh. Jadi sholat Id itu di masjid atau di mana, di lapangan yang gede itu. Ya cuman kemarin sholat Idul Fitri saya di rumah, iya sama istri cuman berdua doang itu. Ya karena ada anjuran itu ya kemarin kan, bicara sholat Jumat juga kan, bukan karena dilarang sholatnya, bukan, tapi karena ada ya ilatnya gitu ya. Karena bicara hukum ada ilat ya. Al-hukmu yaduru bi'illatihi. Hukum itu beredar karena ada ilatnya. Jadi bukan karena takut corona, bukan. Kita tetap takut sama Allah. Cuman ada ikhtiar gitu ya, ada usaha. Jadi kemarin saya sholat Id itu kudunya jadwalnya di Masjid Jami Persatuan. Cuma pas udah mau deket-deket Id ya saya menghubungi pihak masjid dah tuh. Mohon maaf saya belum bisa hadir. Karena apa? Ya karena berbenturannya saya di masyarakat selalu
ngapain? Memberikan informasi tentang COVID-19 kan gitu. Itu karena di MUI juga, di DMI juga pengurus saya, di FKPAI pengurus juga yang saban hari ngasih informasi untuk tidak kumpul dulu gitu ya dengan banyak orang. Ilokan saya yang berkuar-kuar, saya yang yang ngelanggar kan gitu. Itu komitmen lah gitu. Ya udah akhirnya saya sholat Id di rumah, sholat Idul Fitri ya. Kalau Idul Adha kemarin udah ngacir saya aja di Al Jihad di Poncol gitu. Ya bicaranya memang sholat Id itu kudu ngumpulin lebih banyak orang Bu, gitu, di masjid atau di lapangan. Bahkan orang haid juga bukan disuruh sholat, bukan, suruh mendekat dia gitu. Di tempat orang sholat, kalau di masjid jangan masuk masjid, nyender. Kalau masjid Al Muhajir nyendernya itu di mana? Di tembok Babaji Ali itu nyender aja begitu. Dengerin khutbahan gitu. Sunah tuh. Walaupun lagi haid. Saking ada keutamaan itu, bukan ikut sholat, bukan. Ya datang aja itu. Ya, kalau sholat ya kagak boleh, mau lagi haid kan gitu. Datang dengerin orang khutbah. Jadi memang katsirun minal muslimin yadhabuna ilal masjid au ila fadail wasi' fi yaumi Idul Fitri wa yaumi Idul Adha. Itu. Jadi di hari Idul Fitri atau hari Idul Adha liyusallu salatal Id, untuk salat Id itu. Kalau ditanya Bu, bicara tentang Id, mana yang lebih utama, Idul Adha atau Idul Fitri? Hah? Ya kan pasti di antara dua ini ada yang lebih punya keutamaan gitu ya. Antara Idul Adha dengan Idul Fitri kira-kira punya keafdalan yang mana tuh? Nah, ternyata wassalatu Idul Adha afdalu ya, liwurudiha fil Quran. Itu lebih afdal, lebih utama karena penyebutannya dalam Al-Qur'an tuh Bu. Ya, gitu. Fi qaulihi ta'ala dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar gitu. Jadi kalau bicara keutamaan memang Idul Adha punya keutamaan dibandingkan dengan Idul Fitri. Cuman tradisi kita ramean apa nih? Idul Fitri, memang tradisi begitu. Ya, tapi dalam penyebutan dalam fikihnya memang ternyata ketika penyebutan salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, wassalatu Idul Adha afdalu. Gitu. Salat Idul Adha itu lebih utama karena liwurudiha fil Quran. Fasholli li rabbika wanhar. Itu disebut. Wassalatul idaini sunnatun muakkadatun. Salat idain, salat dua hari raya ini hukumnya sunnah muakkadah itu. Bahkan dia seabdol-abdolnya salat sunnah tuh. Penyebutannya bal hiya afdalun nawafil. Kila, bahkan ada yang ngata nih sebagian kecil daripada ulama, innaha fardu kifayatin. Salat Id itu hukumnya fardu kifayah. Ini menurut pendapat Imam Abi Hanifah, bahkan wajibatun. Ya, dalam madhab Hanafi salat Id itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang yang kagak sembahyang Id, dosa. Tuh. Tapi dalam madhab Syafi'i hanya sampai kepada hukum sunnah muakkadah, sunnah yang utama. Ya. Kita walaupun sunnah yang cuma muakkadah saja, orang berbondong-bondong ya. Bahkan masjid itu kagak muat. Karena apa itu? Yang kagak biasa sembahyang ikut sembahyang, puasa kagak lebaran. Nah, yang kayak rame itu masjid kita penuh. Sampai ke jalan-jalan dan gitu. Wa waqtuha min tulu'i syamsi idza zawaliha. Adapun waktunya adalah min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari, ila zawaliha. Jadi ketika ditanya waktu sholat Id itu kapan, ya lagi terbit matahari sampai zawal. Zawal itu berarti apa? Zuhur. Jadi kalau pagi-pagi belum ada kesempatan kita untuk sholat Id, waktu pagi misalnya jam 10 mau sembahyang Id, boleh nggak? Boleh kan gitu. Karena habis waktunya itu kapan? Zawal ya, waktu zawal gitu. Ila zawaliha. Zawal itu kan artinya matahari itu condong gitu, bukan lagi lempeng di atas kepala kita, akan tapi zawal, condong ke arah
barat itu beberapa derajat, maka masuklah waktu zuhur. Jadi kalau udah masuk waktu zuhur berarti apa? Habis itu waktu pelaksanaan sholat itu. Nah ini walaupun bicara masuk waktunya itu adalah terbitnya matahari, cuman nanti beda antara sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha atau Idul Nahar, takjil, menyegerakan, gitu ya. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, menyegerakan. Berarti kalau sholat Idul Adha lebih pagi, fi awali waktiha, lebih awal. Kenapa? Likayattasi'a waqtul udhiyah ba'da sholat. Karena kalau Idul Adha habis sholat mau ngapain? Nyembelih hewan kurban. Makanya disunahkannya lebih pagian tuh kalau Idul Adha. Ya, tapi kalau sholat Idul Fitri, takhiru sholati Idul Fitri, mentakhirkan sholat Idul Fitri sampai kapan? Ilartifa'is syamsi, sampai matahari itu benar-benar naik qadra rumhaini, sekitar dua tombak tuh. Likayatasi'a waktu ikhrajul fitrah qabla sholat, untuk memberikan kesempatan orang-orang yang mau bayar zakat fitrah. Karena afdolnya sebetulnya zakat fitrah itu dikeluarkan kapan? Sebelum khotib naik mimbar di waktu Idul Fitri, pagi-pagi tuh afdolnya. Ya, cuman kita khawatir kan ya, kalau ngeluarin zakat Idul Fitri pagi-pagi repot dah gitu, semur belum diangetin kan begitu. Iya kan, ketupat tuh repot dah, boro-boro kita mau ngapain? Bayar fitrah dah katanya gitu. Makanya ada orang yang bayar fitrahnya dari awal, ada, boleh nggak apa-apa kan gitu, atau di pertengahan, atau di takbir, malam takbiran itu boleh juga. Cuman memang sunnahnya kalau sholat Idul Fitri agak siangan dikit tuh, matahari udah naik, udah rada anget di badan kita, baru tuh. Kalau Idul Adha pagi-pagi justru lebih awal, karena setelah itu akan ada apa? Udhiyah, pemotongan hewan kurban gitu. Ibu-ibu kemarin yang kagak dapat daging jangan marah ya, gitu. Kemarin memang kita dapat amanah Bu, di sini ada sapi 1, ada kambing berapa 30 apa, itu disuruh potong di sini ya. Panitianya teman-teman majelis kita, ya udah, ya mustahiknya siapa? Orang-orang sini, sekitar sini doang. Tapi ternyata itu banyak gitu ya, dari 1 sapi dan 30 ekor kambing itu ternyata masih banyak yang bukan kesisa, artinya yang belum tersalurkan. Artinya akhirnya pomun mungkin ada yang di Japri kali, suruh ngambil daging dan sebagainya, tapi yang nggak dapat ya mohon maaf gitu. Insya Allah tahun depan dah, itu tahun depan terdapat. Insya Allah tahun depan kita korban lagi kan gitu. Jadi itu sunnahnya begitu ya Bu. Jadi kalau sholat Idul Adha kenapa lebih awal? Ya karena mau motong hewan kurban. Kalau Idul Fitri kenapa disiangin? Karena nunggu fitrah. Ada orang-orang yang belum bayar zakat fitrah. Karena di zaman Rasulullah banyak itu orang yang mau bayar zakat fitrah, bukan kagak mau zakat, emang kagak ada. Dan dia baru dapat rezekinya kapan? Ketika itu. Saking pengennya bayar zakat fitrah dia, maka di pagi hari itu Rasulullah berikan kesempatan orang-orang yang ingin bayar zakat fitrah, maka ditunggu gitu sampai khatib naik ke atas berarti sampai dilaksanakannya sholat gitu maksudnya, sampai sholat Id itu dilaksanakan. Wa kaifiyatuha an tanwiya sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha tuh. Maka kaifiatnya bagaimana dia? Ya niat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha gitu. Nah juga nanti kan ada apanya Bu? Ada kesunahan kita ketika akan melaksanakan sholat Id itu ngapain? Nah bedanya nih, ada juga bedanya sholat Idul Adha dengan Idul Fitri. Kalau bicara tentang sholat Idul Adha, al-imsaku, apa imsak? Nahan. Kagak makan kan? Ya. Min tulu'il fajri, dari terbit fajar. Gitu. Jadi kalau udah waktu subuh, kita disunahkan untuk ngapain? Nggak makan tuh. Kalau sholatnya Idul Adha, fi Idul Adha hatta yanhara wa yakula min udhiyah. Ya, sampai selesai sholat Id. Tapi kalau sholat Idul Fitri, sunahnya apa?
nyarap dulu itu, walaupun dengan apa, dengan hanya minum atau dengan sebutir korma itu kalau ada kan gitu. Kalau nggak ada korma, dodol ya, nastar ya boleh juga. Idul Fitri kan ada dodol lain, nastar lain, rengginang lain, renggining lain, gitu ya. Lain kalau sama mah kembar dia. Itu sunnah itu. Dan juga ada kesunahan ngapain? Wa yatasaddaqu fihi ma. Tuh, bersedekah. Di mana? Di keduanya itu, salat Idul Adha atau Idul Fitri itu. Wa masyu ilaiha dhahaban. Jalan kaki tuh. Sunnah gitu, sunnah doang. Ya tapi kalau jauh ya lo kan jalan. Tinggalan itu begitu. Gitu. Jalan kaki. Juga waruju bitorikin aksara. Kalau bisa pulangnya lewat jalan yang berbeda, aksara yang lebih apa? Yang lebih singkat. Itu yang lebih pendek kalau bisa tuh. Berarti kalau perginya bagaimana? Ini ibu rumah di sini bawahnya Lebak. Main di sini di depan di Masjid Al Muhajirin. Kan pulangnya kudu lebih singkat. Berarti perginya ngelawang. Ini ibu ke Grogol dulu sono. Meruyung baru sampai sini. Sampai di sini orang udah bubar. Ya enggak, maksudnya putar agak jauh, ntar pulangnya baru yang lurus, yang singkat aja perginya. Andai kata memungkinkan gitu ya Bu. Kalau enggak ya nggak apa-apa, menempuh jalan yang sama. Tong boro-boro gua ngelawang. Ini yang dekat aja gua perjuangan ini jalan kan begitu ya. Kaki sakit kan begitu. Ya nggak apa-apa, kan ada uzur namanya. Kalau pengen dapat sunnahnya ya begitu boleh gitu ya. Perginya itu ngapain? Ya muter dulu, ntar pulangnya baru ya jalan yang deket gitu. Kalau memungkinkan gitu ya. Karena apa? Li'anna ajrad dhahabi a'dhamu. Karena pahala perginya itu lebih besar daripada pahala pulang. Itu ya Bu. Kenapa perginya kudu ngelawang? Karena perginya itu lebih besar pahalanya dibandingkan pulang. Kadang-kadang kita dibalik malah ya. Perginya yang dekat, pulangnya baru ngelawang. Nah gitu. Afdolnya, bagusnya kalau bicara kebaikan memang perginya itu melewati jalan yang lebih jauh, pulangnya baru yang singkat. Nah gitu. Nah, kita kadang-kadang ada orang pergi ngaji misalkan kemana? Ke Kuitang gitu ya. Pergi ngaji Kuitang. Jalan yang singkat, terpulangnya ngelawang. Nyari apa dulu? Belanja dulu. Afdolnya perginya tuh, karena apa? Disebutnya li'anna ajrad dhahab a'dhamu, karena pahala pergi itu lebih apa? Lebih besar gitu. Misalkan kalau perginya jalan kaki, pulangnya naik angkot kan gitu. Kalau perginya jalan kaki, pulangnya naik taksi misalkan. Karena perginya itu lebih besar gitu. Karena ketika dia panjangkan langkahnya itu ya, disunnahkan tatwiluhu yaksurul ajru bikasrotil khuta. Karena hitungan pahala itu ya disebutkan bisa jadi bikasrotil khuta, karena banyaknya langkah gitu ya. Semakin banyak langkah maka semakin banyak pahalanya. Iya, kalau dia naik jalan kaki, kalau dia naik motor bagaimana? Ya sama juga, putaran rodanya itu. Ya kalau dia naik motor, putaran rodanya. Kalau dia naik motor misalkan bensinnya, tetesan bensinnya itu jadi apa? Jadi pahala. Ya kalau sepeda, genjotnya itu kan gitu. Sampai apanya Bu? Nafasnya juga itu jadi zikir, jadi pahala tuh. Jadi kalau ada orang pergi ngaji naik sepeda, lalu ngos-ngosan dia. Atau jalan kaki dia mau kemari nih dari rumah, ngos-ngosan dia. Yang tadinya napasnya Bang. Kan gitu ya. Ini kagak. Nah, itu semakin banyak kan berarti. Itu semakin banyak juga pahalanya, Bu. Itu jangan salah. Ada nilainya kalau diniatkan karena Allah. Tuh. Makanya itu. Dan itu Bu, disunahkan juga ya sunnahnya bersedekah di hari itu bukan hanya di tempat, bisa jadi di perjalanan juga sedekah juga tuh. Di perjalanan, di mau sembahyang Id, di tengah jalan ketemu bocah atau apa gitu, kumpulin begitu, bagiin itu. Makanya kalau mau sembahyang Id bawa tas gede itu duit yang dibawa lemari itu bawa semua.
gitu. Ketemu orang ya jalan bagus gitu. Sunnah itu bagus gitu ya. Jadi itu kesunahannya. Jadi niatnya tadi bagaimana, Bu? Usolli sunnata Idul Fitri atau sunnata Idul Adha rakaataini lillahi taala gitu. Jadi di situ disunahkan jadi antanwiya salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Wa tukabbiru takbiratul ihram, takbiratul ihram, summa taqra'u du'a al-iftitah. Sunnah nih, Bu. Tetap jadi orang yang sholat id itu baca doa iftitah, bukan berarti ditinggal. Jadi salah pemahamannya kalau dia bilang sholat sunnah itu nggak baca doa iftitah, ya salah, enggak. Seluruh sholat itu sunnah membaca doa iftitah, illa kecuali apa? Sholatal janazah. Kecuali sholat jenazah. Berarti kalau sholat qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, baca doa iftitah nggak? Baca. Sholat id baca juga. Kadang-kadang ada juga nih yang ditinggal. Sayang, walaupun bicara doa iftitah itu hanya sunnah saja, lalu ketika kita sholat id tanpa membaca doa iftitah, jadi nggak? Jadi, cuman sayang-sayang meninggalkan sunnahnya. Kalau Imam Syafi'i menyebutkan bahwasanya ketika kita melaksanakan hal-hal yang sunnah di dalam perkara-perkara yang utama, seperti apa? Sholat. Di dalam sholat ada sunnah-sunnahnya, lalu kita bawa sunnahnya, wah itu lebih utama, lebih afdol gitu. Kadang ada juga sholat itu Allahu Akbar, Allah langsung, aduh saya baca juga doa iftitah, baca tuh. Jadi habis takbir lalu baca doa iftitah, lalu summa tukabbiru sab'a takbiratin, lalu takbir 7 kali ya. Takbir 7 kali itu di luar takbiratul ihram. Nah ini ada yang jadinya takbir sholat idnya timbang 6 karena berikut takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram wajib, yang 7 ini takbir sunnah di dalam sholat id gitu. Jadi ketika Allahu Akbar, jadi makanya doa iftitah itu untuk ngapain? Membatasi antara takbir wajib dengan takbir sunnah. Ini khawatir kalau Allahu Akbar nggak baca doa iftitah, Allahu Akbar, takbir yang tadi jadi dihitung. Jadi takbir sunnahnya timbang 6, kurang 1. Ya, jadi nggak jadi emang sunnah juga tapi kurang afdol. 7 kali tuh di rakaat yang pertama. Wattaqulu baina kulli takbirataini, maka dia baca di antara takbir itu kan 7 kali takbir Allahu Akbar, untuk di sela-sela takbirnya apa? Ya, 2 tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya sholat id jangan buru-buru, Bu, sayang-sayang. Kan sholat id setahun sekali. Sekarang ibu mau sholat id boleh nggak? Sekarang nih, daripada ketemunya setahun sekali, kita bikin aja yuk katanya. Nah, jadi rajin amat. Kayak orang saking rajinnya, dia mau rajin banget itu ngapa? Tahajud siang malam, duha siang malam, lagu apa nih? Jadi karena itu sholat setahun sekali, perlakukanlah gitu ya, sayang-sayang. Kan belum tentu tahun depan kita ketemu lagi. Kalau sekarang boleh nggak sholat id? Boleh. Ngapain? Praktek. Iya. Praktek nih, ayo coba praktek belajar sholat id. Tapi kalau sholat id yang sesungguhnya ada waktu-waktunya. Tadi dibilang waktu nahar, yaitu di Idul Adha atau di tanggal 1 bulan Syawal. Nah itu Idul Fitri. Jadi kagak bisa di luar itu mau dikerjain ya kagak. Bukan waktunya. Kan gitu. Jadi kalau kita ngikutin Allahu Akbar, baca tasbihnya yang sungguh-sungguh yang benar-benar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Kadang-kadang emang imamnya cepet ya, kita baru subhanallah. Kira-kira begini, Bu, kalau si imam udah takbir lagi, kita bagaimana? Takbir aja, tinggalin, nggak apa-apa. Kita timbang baru subhanallah walhamdulillah, imam udah takbir, kita takbir, nggak apa-apa, karena itu sunnah saja. Cuma memang afdolnya sempurna harusnya.
Makanya jadi imam juga kudu apa? Kudu jangan egois kan gitu ya. Harusnya ku tahu yang kau mau kan gitu. Iya, jadinya jangan merasa dia doang, kan gue lancar bacanya. Ya iya dia lancar. Siapa tahu makmumnya kan nggak sama semua. Ada orang yang baru belajar, ada orang yang baru bisa menghafal kan gitu. Misalkan baca doa iftitah dia masih terbata-bata kan baru ngapal kan begitu. Jangan ngukur dirinya. Kalau sholat jamaah ngukurnya siapa? Jamaah, makmum. Makanya Rasulullah suka begitu kan. Kita lihat, makanya dalam kesunahan ketika sholat itu meluruskan shaf, lalu si imam itu melihat kepada si makmum, itu hikmahnya bukan hanya meluruskan shafnya, akan tetapi ngelihat juga apanya? Jamaahnya dilihatin atau oh, ini ada bakat asam urat nggak nih kan gitu, darah tinggi apa enggak kan gitu. Jadi ntar sujudnya jangan lama-lama puyeng kan begitu. Lihat juga ini jamaahnya banyakkan orang tua, bacaannya jangan panjang-panjang. Lagian kalau sholat bacaan panjang-panjang boleh nggak? Nggak boleh. Panjang gitu nggak boleh. Tuh. Jadi di sela-sela takbir dia ngapain? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh baca itu. Thumma taqra al-fatihata wa tutimma ar-rak'atal ula kasairis shalawat. Lalu ketika udah takbir 7 kali ngapain? Taqra'ul fatihah, baca fatihah. Iya, habis baca fatihah sunahnya baca surah. Ya, dibaca surah gitu. Yang dibaca surah apa? Ya, yang biasa kita baca adalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabihis sama hal ataka tuh. Jadi boleh tuh kalau misalkan mau pilih surah yang lain boleh nggak? Boleh. Kan gitu yang lebih pendek misalkan, karena khawatir ini terlalu lama gitu ya. Maksudnya terlalu lama, terlalu panjang gitu. Misalkan ini dalam keadaan pandemi COVID-19 nggak boleh ngumpul terlalu banyak dan terlalu lama. Ini dia mau bikin singkat aja sholatnya, boleh gitu. Misalkan pas di rakaat pertama habis Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Pelit amat gitu. Misalkan ya aneh kata gitu, mau disingkat. Nah, kuliah misalnya gitu, kuliah andalan dah. Surah andalan apa? Kuliah kulhu gitu. Ada gitu, Bu. Kita bukan dikerjain, itu imam kayak mengerjain kita rasanya. Habis salat udhalin amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kita kalau dengar begitu apa? Hati rasanya lama dah ini mah. Aturan kita punya janjian lagi nih habis sembayangan begitu. Nggak taunya Pak, Yasin, Allahu Akbar. Nah, sampai teriak gitu makmum. Nggak khusyuk ya. Itu dia, makanya kalau bicara sholat kita hitung juga siapa? Makmumnya juga kan gitu. Tua-tua apa enggak kan gitu. Dalam keadaan yang bahkan dalam hadis riwayat itu ya. Dalam Riyadhus Shalihin ada hadis yang menyebutkan Rasulullah itu pernah sholat ya berjamaah. Ketika itu Rasulullah sebetulnya pengen baca surah yang agak panjang. Tapi apa? Di pertengahan ketika Rasulullah mau baca surah, Rasulullah mendengar suara tangisan bocah, tangisan bayi itu. Itu Rasulullah langsung ngapain? Menyingkat bacaannya. Sampai sahabat itu nanya. Itu ketika ngobrol gitu ya, Rasulullah cerita kepada sahabat bahwasanya tadi mau memanjangkan bacaannya. Tapi ternyata disingkat karena Rasulullah mendengar tangisan. Kata Nabi khawatir gitu ya. Ketika dia panjangkan bacaannya, itu anak nangis, justru si ibunya akan apa? Malah jadi was-was urusan sholat, jadi mikirin bacanya. Gitu. Boleh Bu disingkat. Lalu ada pertanyaan, loh berarti Nabi sholatnya nggak khusyuk dong? Bukan lagi nggak khusyuk, tapi Rasulullah lagi ngajarin kepada kita, gitu ya. Kalau bicara urusan sholat,
Walaupun itu bicaranya kita munajat kepada Allah, tapi harus memperhatikan juga hal-hal kemanusiaannya juga gitu. Jadi yang mentang-mentang dia hafal Quran gitu. Rasulullah kan sholatnya panjang di mana? Sholat sunnah, bukan di dalam sholat wajib. Kalau sholat wajib Rasulullah menyingkat bacaannya gitu. Kalau sholat sunnah sendirian mau, bahkan apa? Dalam riwayat itu ya, sering saya cerita ketika Rasulullah tahajud, lalu ada sahabat yang mau ngikut. Ketika dia ngikut, ternyata Rasulullah rakaat pertama aja bacanya Al-Baqarah, lalu Ali Imran sama An-Nisa, baru ruku. Coba kita sanggup nggak membayang begitu? Terus Rasulullah pas dilihat riwayatnya ternyata sholatnya sholat sunnah, sholat tahajud, qiyamul lail sendiri. Tapi ketika sholat berjamaah ya Rasulullah singkat-singkat bacaannya gitu. Jadi tsumma taqra'al Fatihah wa tutimma raka'atal ula kasairis shalawati. Jadi baca Fatihah dan menyempurnakan rakaat yang pertama seperti salat biasa aja, kan gitu, seperti salat biasa. Lalu berdiri, tsumma taqumu li raka'ati tsaniyati. Lalu berdiri untuk rakaat yang kedua, patukabbiru khamsa takbiratin. Takbir 5 kali. Jadi yang pertama 7, rakaat kedua 5 kali. Kama fi takbirati rakaatil ula, sama seperti takbir yang rakaat pertama, artinya di sela-sela takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sama seperti biasa. Tsumma taqra'al Fatihah wa tutimmas shalah, lalu baca Fatihah dan menyempurnakan sholatnya, sama tuh begitu. Jadi kayak sholat biasa, cuma memang takbirnya saja. Setelah takbiratul ihram di rakaat pertama ada takbir sunnah 7 kali, di rakaat kedua ada takbir sunnah 5 kali. Ada yang lupa bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa. Yang suka lupa ada juga. Imam yang lupa rakaat kedua pas bangun Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Belum apa? Takbir 5 kali. Bagaimana? Ya terus ini nggak apa-apa karena takbirnya sunnah, jangan alhamdulillahirabbil alamin. Allah, dia batal semuanya ya. Pakai gitu. Jangan. Terusin aja nggak apa-apa. Gitu. Cuma memang jadi apa kayaknya? Ada yang apa? Ada yang ganjil rasanya gitu. Kan biasanya takbir 5 kali ini kan sering terjadi gitu. Gitu. Karena ya emang lupa mau diapain. Kan lupa kan kagak inget. Kan gitu. Makanya ya karena ini sholat setahun sekali, biasanya nih DKM masjid ketika mau mulai sholat ngapain tuh? Bikin maklumat gitu. Maklumat dulu, kasih pengumuman, nggak apa-apa Bu. Itu justru mengingatkan kita karena ini sholat setahun sekali, dalam rangka ngapain? Ngingetin lagi, bukan ngajarin. Kalau bicara ngajarin mah udah pada pinter semuanya, cuman apa? Ngingetin gitu. Saya kalau di masjid lain tuh begitu, kayak dulu saya waktu di Masjid Baitur Rahman begitu. Ya, pengurus kalau udah mau naik sholat Id, ya kira-kira 5 menit lagi nih kita mau, kira-kira jam berapa nih sholat Idul Adha, 6:30. Ya 6:30 kurang 5 ya pengurus berdiri ya untuk memberikan maklumat. Ya hari ini yang jadi imam si fulan, yang khatib si fulan, Bilal si fulan. Seperti biasa sholat Id adalah 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Di sela-sela takbir baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar untuk mengingatkan. Jadi seger lagi keingatan kita. Oh. Yang diingetin bukan hanya makmum. Bisa jadi siapa? Si imam. Jadi dia apa? Konsentrasi urusan sholatnya. Kan gitu. Ya bisa jadi. Kan yang namanya orang sholat apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang bisikin kita dalam hati, apalagi perkara urusan sholat, ternyata lebih dahsyat gitu ya. Ya, waswisunya di dalam sholat itu lebih dahsyat. Misalkan sholatnya Idul Fitri, yang imam tidak disegarkan lagi ingatannya tentang takbir segala, sedangkan dia lagi apa? Mepet, kan gitu. Lebaran tadi anaknya ngadu, orang-orang dibeliin baju 3 setel, anak dia timbang sesetel, kan pikiran juga ya. Pergi ke masjid mepet. Di masjid yang dia ingat apanya? Baju.
Lah kalau kagak kacau itu sembahyang gitu. Itu maksudnya apa? Hikmahnya untuk ngapain? Menyegarkan lagi ya bahwasanya kaifiat sholat. Jadi bukan ngajarin, bukan. Jadi penting juga Bu. Apa-apa kadang-kadang juga kita udah diingetin aja masih lupa, apalagi kagak diingetin gitu. Terus nih ngos-ngosan juga sih. Wa yusannu ayyaktubal imamu ba'da shalah khutbataini ka khutbatail jum'ah. Disunahkan untuk berkhutbah si imam itu ba'da shalah, setelah salat. Jadi sebetulnya dulu Bu, salat Jumat itu sama seperti salat Id. Salat 2 rakaat baru khutbah. Akhirnya salat Jumat diganti tuh. Karena ada peristiwa ketika lagi salat Jumat dilaksanakan 2 rakaat, habis itu Rasulullah khutbah. Rasul lagi khutbah, ada pedagang dari Syam bawa dagangan bagus-bagus, dengar berisik begitu, jamaah yang ada di masjid sama Rasulullah salat ngapain? Pada lari nget dagangan. Ya, dalam riwayat yang tertinggal di masjid ada 40 orang. Makanya dalam mazhab Syafi'i salat Jumat gitu 40 orang udah bisa dilaksanakan itu. Akhirnya setelah itu salat Jumat ditukar Bu sama Nabi. Khutbah dulu baru salat. Tapi salat Id tetap salat 2 rakaat baru khutbah. Itu khutbahnya seperti khutbah Jumat 2 khutbah. Gitu ya. Illa annahu yusannu yukabbiru fil ula tis'at takbiratin. Ya. Ada kesunahan dalam salat Id itu si khatib untuk bertakbir di khutbah yang pertama berapa? Tis'at takbiratin, 9 kali takbir. Wa fi tsaniyati sab'at takbiratin, dan di khutbah yang kedua 7 kali takbir. Wa yu'allimal hadirina fi khutbatil fitri hukma zakatil fitri, dan mengingatkan, memberikan pelajaran kepada para hadirin yang hadir ketika itu di dalam khutbah Idul Fitri dengan bicara tentang hukum zakat fitrah. Disinggung gitu maksudnya. Kalau ditanya khutbah Idul Fitri isinya apa? Utama cerita tentang zakat fitrah. Selebihnya boleh dimasukkan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Tapi jangan bicara politik kan gitu. Kan ada juga orang yang gitu. Jangan. Kalau politik nanti ada waktu yang lain gitu. Bahkan ada Bu masjid yang apa? Memberikan peringatan kepada khotib. Khotib Jumat tuh diberikan peringatan, Pak, kalau di sini yang pertama nggak boleh lama-lama khutbah tuh. Nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama besok agak dipakai lagi tuh. Yang kedua nggak boleh ngomongin politik. Itu. Yang ketiga nggak boleh ngomongin ekonomi. Jadi khutbah Jumat hanya bicara tentang nasihat takwa. Ya, khutbah Idul Fitri juga begitu juga, masukkan nilai-nilai apa? Tentang pengetahuan zakat fitrah dan juga nasihat takwa gitu. Jadi jangan ngelantur. Cerita apa aja, kan ada juga orang. Makanya kita khutbah itu, kalau saya sampai sekarang saya pegang nasihat guru-guru saya, kalau khutbah itu apa? Pakai teks. Bukan berarti ketika nggak pakai teks kita nggak bisa khutbah, bisa aja. Tapi ini yang namanya orang ngomong Bu. Orang kalau ngomong kagak pakai teks, jadi apa? Jadi apa aja diomongin. Niat ini jadi bahan omongan, ngomongin lagi. Niat jamaah tidur, ngiler. Wow, jadi ngomongin lagi apa gitu. Kalau saya khutbah pakai teks, biarin. Kata orang juga, gimana sih khutbah masih pakai teks? Ya karena khutbah itu berbeda dengan pidato. Ya kalau khutbah harus singkat, ya kan? Jangan sampai ngelantur omongan kan gitu. Orang kelamaan juga kan bosen ya khutbah. Orang ngomongin ini, ngomongin itu. Tema ini belum selesai, gitu ya. Poin ini belum selesai, masih nyambung. Poin yang lagi, cerita lagi. Aduh. Sampai ada yang ngomongin politik kan gitu. Sampai nunjuk-nunjuk. Pokoknya jangan pilih. Jangan pilih. Kan gitu. Lah, sampai milih dia. Kan gitu. Diingetin banget itu saya. Kamu kalau khutbah jangan pernah tinggal teks kan gitu. Bahkan beliau sekarang kalau khutbah selalu pakai sini. Guru saya. Beliau kalau khutbah pasti pakai teks. Beliau bilang, bodoh amat orang ngata apa juga. Bagaimana sih
kiai khutbahnya masih pakai teks aja. Lah, ini bicara khutbah kan gitu, bukan lagi pidato yang bicara secara bebas kan gitu. Jadi ngomongin zakat fitrah juga tuh, singgung zakat fitrah, nasihat takwa, atau ngomongin cerita yang lain, nasihat-nasihat kita. Misalkan kalau kemarin lagi kondisi seperti ini, nasihat tentang untuk menjaga kesehatan gitu. Cuci tangan, walaupun gak disuruh makan bu, cuci tangan nggak apa-apa. Kan kita sekarang gitu ya, suruh cuci tangan mulu, ini makannya kapan sih gitu. Udah. Wafil adha, adapun di salat Idul Adha, ya. Bagaimana hukmal udhiyah wa fadailal haji? Bicara tentang fadilah keutamaan berkurban dan juga fadilah keutamaan haji, dan cerita-cerita yang lain boleh juga. Kadang orang bu kalau bicara khutbah atau bicara pidato ceramah itu kan yang demen diceritain bukan bocah doang bu. Kadang-kadang anak kita mau tidur minta diapain? Minta diceritain, ya, bacain buku, cerita. Padahal kenyataannya bukan hanya anak kecil yang demen diceritain, orang tua juga demen kalau digesahin. Apa gesah? Ya, gesah. Gesah itu asal kata di kisah bu. Bahasa Arab tuh kisah. Orang Arab nyebut qaf itu dengan gisah. Kita dengarnya, oh gesah itu namanya. Asal kisah, ya. Kisah, cerita. Iya, cerita gitu. Misalkan khutbah Idul Adha cerita tentang apa? Mula-mulanya ada peristiwa kurban atau peristiwa haji. Kan demen itu orang. Coba dah survei kalau nggak percaya. Orang tuh lebih demen diceritain dibandingkan diapain? Dinasehatin dengan nasihat yang secara langsung. Dikasih itibar apa? Cerita. Gitu, cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Walaupun itu udah pernah kita dengar, tapi yang namanya cerita kita resep. Itu ya? Gitu. Nah, apalagi kalau orang tua lagi ngesah. Padahal dia udah berapa kali cerita tuh. Saya ingat dulu, Baba kalau cerita zaman dulu. Seingat saya itu udah pernah diceritain. Tapi kalau diceritain lagi, tetap aja. Atau bahkan kalau nggak diceritain kita nagih. Bak ceritain deh bak. Kan begitu. Karena emang kita begitu. Fitrahnya emang begitu. Dikisah. Karena Al-Quran juga, di dalam Al-Quran banyak sekali mengandung unsur apa? Kisah. Kisah apa? Kisah-kisah Nabi terdahulu, kisah-kisah orang soleh, diceritain dalam Al-Quran. Ya begitu. Ya. Ibu-ibu nih, kalau ngaji, saya ngomong nih, serius saya, tidur gak? Tidur. Tapi kalau diceritain, ya ngerenjal lagi kan gitu. Ini diceritain aja tadi pada tidur. Padahal masih pagi udah tidur. Ngantuk dah. Ngantuk tong, mau jagain cucu tong. Iya. Malum. Kalau kata kalau lagi ngaji ada yang tidur jangan dibangunin, jangan dibangunin. Karena katanya kalau majelis ilmu itu Pak raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Jadi dia lagi tidur di mana? Taman surga. Dia jangan dibangunin. Orang lagi tidur di taman surga gitu. Dibangunin jangan. Terus jangan dibangunin. Ntar kalau kue udah keluar jangan dibangunin terus. Gitu. Ya rasa lo kagak kebagian lo. Ya, jadi dalam Idul Adha hukum berkurban dan juga tentang bicara tentang fadilah haji, ceritain haji. Walaupun ya kita senang aja gitu Ibu. Jadi semangat juga diceritain tentang haji gitu. Perjalanan haji seperti ini. Kita ya Allah, enaknya kan gitu. Termotivasi. Lalu ada doa dalam hati, mudah-mudahan saya bisa pergi haji. Kan gitu ya. Mudah-mudahan kita semua nih Bu, jamaah ya, pergi haji gitu. Umrah dulu dah ya. Kalau haji kan lama juga tuh ya. Oh, sekarang Depok 20 tahun Bu. 20 tahun. Waiting list itu 20 tahun, udah daftar tunggu 20 tahun. Kalau kita ngitung-ngitung, ya Allah, kira-kira umur saya nyampe kagak ini ya? Itu kuasa Allah. Yang penting kita udah apa? Udah niat, udah daftar. Waktu niat tuh mah. Pak, saya haji kagak dipanggil, kagak daftar. Walaupun haji itu adalah panggilan Allah, tapi mesti apa?
Pak, saya udah berlama-lama ini kagak dipanggil-panggil, kagak daftar. Mau dipanggil. Bentar, niatin ya Bu. Niatin. Ya kan innamal a'malu binniyat. Itu niat dulu dah, bismillah. Nah, Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan tuh. Jalan dari mana? Ya, kalau hitungannya kita, kayaknya mustahil ini kan gitu. Nabung aja susah banget. Boro-boro bakal nabung katanya. Bakal sehari-hari aja kurang. Ya kan hitungan kita, hitungan Allah. Ya, Allah punya rencana lain gitu. Wa yusannu ayyukabbira kullu syahsin min ghurubis syamsi lailata idil fitri ila ayyadkhulal imamu fis shalah. Dan disunahkan kita untuk bertakbir. Setiap kita ini bertakbir min ghurubis syamsi. Ketika matahari itu terbenam, lailata idil fitri, di hari Idul Fitri itu. Jadi Ramadan terakhir tenggelam matahari ila ayyan khulal imamu fis shalah, sampai didirikannya salat. Itu masih terus takbir. Berarti selesai salat Id ada takbir lagi enggak kalau salat Id? Agak. Itu kalau salatnya salat Idul Fitri. Tapi amma fi Idul Adha, adapun di dalam Idul Adha, fayukabbiru khalfas salawatil mafruḍat. Selain takbir yang tadi, setelah selesai daripada salat fardu ada takbir min subhi yaumi Arafah min tis'u Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah terakhir ya kan, pas subuh tuh masuk, berarti pas masuk hari Id ya gitu. Nah, dari malam itu udah ilal asri min akhir ayyami tasyrik, sampai asar di hari tasyrik tanggal 13. Yang ketiga tuh ya. Kan tasyrik 11, 12, 13. Tasyrik. Kenapa dikata tasyrik, Bu? Tasyrik itu kan asal kata dari syaroko. Syaroko itu apa? Terbit matahari. Tasyrik berarti apa? Terbit matahari bersinar dengan terang, dengan teriknya. Karena waktu itu tasyrik itu waktu menjemur. Nah, zaman dulu belum ada freezer, belum ada kulkas. Jadi ketika habis korban diapain tuh? Biar awet diapain? Jemur. Deng-deng. Zaman dulu kita masih bikin ya. Itu Nyai itu. Saya ingat dulu Nyai kalau bikin deng-deng luar biasa itu. Itu banyak buat bikin deng-deng. Kan itu daging seadanya. Ya, iya semur lain kan gitu. Cuma rendang jarang zaman dulu mah. Kalau zaman dulu emang orang kita kalau ngorban pasti apa? Semur. Emang gurihnya semur itu kalau ikan kebo, Bu. Ya. Kata Nyai ngomongnya begitu. Ini ikan kebo ini kan begitu. Ini ikan kambing, ini ikan kebo. Lah kata ini emang kebo mblebek di air kata begitu. Jadi emang orang dulu nyebutnya begitu. Karena emang daging kebo itu seratnya beda ya, Bu. Ketika disemur emang beda tuh nikmatnya. Memang dulu mah kalau yang namanya semur apa? Ikan kebo. Ikan kebo. Berenang tuh kebo. Gitu. Jadi kata hari tasyrik, hari menjemur. Menjemur apa? Daging. Diawetkan itu ya, karena dulu belum ada apa? Kulkas, belum ada freezer. Diawetin cara apa? Dijemur. Ya, setelah jadi daging itu kan mau wayang apa? Digoreng jadi kan, disimpan udah nggak bakal basi, nggak bakal rusak. Itu takbir itu ya. Adapun sigohnya, sigoh takbir, ya bacaan takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sigoh takbir ya. Kadang-kadang kita juga karena memang ada perintah takbir, tapi kita kagak bertakbir gitu ya. Kalau dulu mah kita ingat orang takbir sampai pagi gitu ya. Takbir sampai pagi. Kagak ada speaker malah, tapi sampai pagi. Sekarang udah ada pengeras suara, malah jadi malas orang takbiran. Malah jadi apa? Radio. Ya, kaset dia pasangan gitu. Ya nggak apa-apa lah sambil ngingetin juga. Tapi yang utamanya kan di situ sebutnya tadi apa? Bertakbir itu apa? Kullu syahsin ya. Setiap kita takbir dengan melafalkan takbir ya, masak tupat takbir, rendang takbir, nyemur takbir kan gitu. Saya ingat saya punya guru, dia takbir di masjid. Beliau kalau nggak ada tugas khutbah atau imam, itu takbir begadang ke masjidnya, takbiran tuh. Ntar deket mau subuh pulang, ganti baju, ntar balik lagi.
Ya Allah, kuat amat itu ya. Takbir, bener-bener itu. Enggak tidur emang disunahkan begitu begadang. Dengan apa? Bertakbir, bertahmid, gitu, membesarkan Allah. Itu. Wa yusannul ghuslul lil idaini, dan disunahkan kita mandi di 2 hari raya itu. Sunnah mandi itu. Ya, mandi sunnah. Seperti mandi salat Jumat, sunnah. Seperti mandi janabah juga. Artinya apa? Seluruhnya kena. Ya. Seluruhnya kena tuh, wajib kena, kulah semuanya basah. Seperti mandi wajib. Ya, tapi ini kategorinya sunnah. Wat tatayyubu wat tazayyunu bi ahsani thiyab. Tatayyub, apa tatayyub? Pakai wangi-wangian. Itu, wangi-wangian tuh. Wat tazayyun bi ahsani thiyab, dan berhias dengan pakaian yang terbaik. Kagak mesti baru. Gitu ya. Yang penting bagus, bersih gitu. Kalau bisa yang putih, Ibu ya. Ya, kalau untuk sholat Id atau sholat Jumat atau sholat biasa itu yang afdal apa? Yang kalau utamanya adalah pakaian berwarna putih, karena Rasulullah itu pakaian warna putih gitu. Kalau kita kan sekarang mau kena macam-macam. Kalau zaman dulu emang iya yang dikata mau kena apa? Putih. Kalau sekarang ini kembang-kembang, ya kan, ini kotak-kotak, apa ya, warna-warni deh. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Karena tujuan utama mukena itu ngapain? Satrul aurah, menutup aurat. Ketika itu menutup aurat ya udah cukup. Kalau pengen dapat lagi keutamaannya apa? Warna putih. Ini tuh pakaian Nabi kan warna putih. Itu. Jadi kalau kita sekarang kadang-kadang ada juga sebetulnya kesunahan kita bertakziah itu, datang ke rumah duka adalah ngapain? Menghibur ya. Takziah itu kan menghibur, memberikan rasa sabar kepada orang yang sedang kena musibah ya. Sunnahnya itu dengan menggembirakan. Kalau kita sekarang dibalik, takziah pakai baju hitam. Kalau orang lagi sedih dikasih hitam. Padahal sunnahnya pakai apa, Bu? Takziah itu pakai baju yang apa? Ya, yang warna yang cerah. Kan lagi ngibur. Nah, orang ngibur pakai baju hitam. Itu. Sunnahnya pakai baju putih, kembang-kembang, kuning, oranye, kan gitu. Jilbab kuning, baju oranye, bawahan merah. Takziah ada tuh. Wah. Atau atasan merah, bawahnya putih, dikerek bendera. Jadi sunnah tuh, Bu ya. Tatoyub, ngapain? Pakai wangi-wangian, sunnah. Kalau perempuan, wangi-wangian yang sekedar menghilangkan bau badannya saja. Kalau orang laki emang boleh lebih lebih kuat. Kalau sekarang terbalik. Orang perempuan pakai parfum apa? Yang kuat. Orang laki nggak terlalu kuat. Makruh, Bu. Sunnahnya begitu. Kalau orang perempuan jangan terlalu kuat. Kadang-kadang orang perempuan pakai parfum udah kayak rase. Orangnya di mana, baunya masih kecium. Jangan. Itu sekedar yang apa? Sekedarnya aja lah, kan gitu. Jangan terlalu kuat. Yang soft itu, bahasa itu soft. Yang soft gitu, yang ringan, yang lembut. Leras. Ya tahu saya mau. Kalau rase kagak tahu, ya tahu rase. Rase, gitu ya. Ya kan gitu. Kadang nih saya di sini kadang lagi pada ngopi di sini. Gredek. Udah hilang tuh. Tahu baru bau. Nah, kan gitu kan rasanya begitu kan. Jadi orangnya udah di mana, baunya masih kecium. Tatoyub ya. Sunnah memang pakai wangi. Kalau nggak pakai wangi-wangian gimana? Makruh, Bu. Nah, coba dah. Kita sembahyang Id, deket sama orang. Orang di samping kita ngeluh. Karena kita apa? Sengir amat orang ya. Mandi bakal kan jadi apa? Ngerusak. Ada orang lain berdosa sebab kita. Gara-gara apa? Kita nggak menjaga, memelihara kebersihan diri. Ya boleh pakai parfum, boleh. Jangan terlalu kuat, sekedarnya aja dah. Wat tazayyun. Ngapain? Berhias yang sewajarnya juga dengan bi ahsani thiyab, pakaian yang bagus, yang rapi, yang bersih, nggak mesti baru. Gitu. Kadang-kadang ada yang orang sembahyang Id pakai kain baru, mereknya kagak dibuka. Biar ke tahun barunya. Kalau zaman dulu iya, ya kalau sekarang gitu ya. Ya saya ingat dulu ya, memang orang
beli baju itu emang lebaran doang. Saya ngalamin. Bahkan beberapa kali lebaran kagak beli baju. Saya ingat itu ya, emang keadaan gitu. Makanya sekarang, enakan sekarang apa dulu? Ayo dah. Enakan sekarang apa dulu? Lah kata empeng ngaji goceng, enakan dulu ya. Lu gigi masih utuh, masih cakep, masih cantik. Sekarang gimana? Udah kaki sakit udah. Ya jawaban itu relatif ya. Enakan dulu apa enakan sekarang? Relatif juga. Di satu sisi enak dulu, di satu sisi enak sekarang. Yang penting apa? Syukurnya kita dah. Gitu ya Bu. Nah, kalau ini saya nanya yang menangguhkan sholat gimana? Ya? Gimana? Sembahyang Id kan menangguhkan puasa Idul Adha. Itu yang ikut berpuasa, yang nggak berpuasa gimana? Bisa aja. Ketika dia melaksanakan sholat itu dia melaksanakan. Jadi sunnahnya bukan bicara karena kemarin dia puasa atau tidak. Jadi ketika dia al-imsaku tadi menahan diri untuk tidak makan dulu di Idul Adha itu ketika apa? Ketika mau sholat. Orang yang melaksanakan sholat Id di hari itu walaupun kemarin dia kagak puasa, ya sunnahnya setelah fajar dia nggak makan. Bukan bicara riwayat di sono kemarin puasa tarwiyah atau puasa Arafah kan gitu. Saya mau makan, saya suruh makan aja mah nggak ikut puasa. Ya enggak. Kan bicaranya apa? Sholat Idnya. Ketika dia sholat Id ya itu. Ya makan juga kagak ngapa-ngapa. Kan gitu ya. Kagak makan juga ngapa-ngapa. Kan hanya sunnah. Juga dikit aja Bu. Kan sholat Id nih, Idul Fitri. Kan sunnahnya makan. Ya dikit aja sekedarnya. Lu makan tupat 1,5. 1,5 pakai sambal lagi. Ngapa baru takbir? Allahu Akbar, mules. Mending kalau mules doang. Apa dia kentut? Bayang banyak orang bau. Mending kalau kentut doang. Kalau kentut ada temennya, cepirit. Bayang. Itu ya Bu. Hikmatu sholatil Id. Allah subhanahu wa ta'ala alamu. Kita nggak ikut baca surat itu. Kita kan masih baca Fatihah yang wajib, tapi suratnya nggak ikut baca gimana? Ya, kalau sholat berjamaah kewajiban kita hanya Fatihah si makmum. Surahnya imam yang baca. Kita mah dengerin aja. Kewajibannya hanya apa? Fatihah. Jadi Fatihah itu mesti ada di setiap rakaat bagi siapa? Bagi si imam dan bagi si makmum. Kalau surah siapa? Imam sunnahnya. Kita dengerin. Udah, kita nggak usah baca surah Bu. Kalau makmum mah nggak usah baca surah, dengerin si imam. Fatihah wajib bagi si makmum. Dengerin aja, kalau si imam lagi baca surah kita dengerin. Gitu. Jangan ikutin. Cukup ya Bu. Allah subhanahu wa ta'ala alam.